jam setengah 4 udah di sini. Kalau saya dari setengah 3 ada. Ya, saya juga dari setengah 3 udah penuh. Dan sampai sini jam 5-an lah. Kalau saya tadi emang ada kegiatan ya, jadi dari jam 10 udah di sini sih sebenarnya. Kalau saya dari menjelang zuhur. Kalau saya dari jam 2 siang udah di sini sih. Soalnya bakal rame sih, makanya di awal udah menempati barisan paling awal. Tapi ternyata kegeser sampai ke tenda paling belakang. Ya kalau saya sih sebenarnya kalau kita berdua sih hampir menjelang maghrib karena kebetulan lagi ada kegiatan juga, jadi kita nitip-nitip barisan sama teman-teman yang duluan gitu. Kalau saya sendiri kebetulan dari jam 1 siang tadi. Tadi sempat susah ya dari mulai sholat asar. Karena kebetulan kami tadi ngantri dulu untuk pembagian kupon, ternyata tidak perlu ngantri. Jadinya sedikit ada kesusahan dalam mencari tempat, tapi alhamdulillah kami dapat soft keempat ya tadi. Dapat soft keempat. Jadi lumayan dekat lah dengan Pak Anies tadi. Tamu yang spesial ya, kedatangannya banyak ditunggu oleh banyak pihak, dan isi dari ceramah beliau itu sangat menginspirasi. Banyak pesan-pesan yang diperuntukkan khususnya buat anak muda sebagai masa depan Indonesia. Mungkin masyarakat Bandung masih kangen dengan aura-aura perubahan kali ya. Ini kesempatan yang saya memang dari dulu tertarik dengan apa yang disampaikan dengan Pak Anies. Nah, kesempatan ini di Bandung, saya harusnya pulang ke Jakarta, tapi alhamdulillah saya hari ini bisa sampai ke Masjid Salman ITB. Saya pengen lihat kalau di aslinya tuh kayak gimana, karena kemarin waktu saya berkunjung ke UGM penuhnya minta ampun. Kalau saya sendiri, saya juga baru kembali lagi ke Salman setelah berlama-lamanya gitu ya, karena Pak Anies merupakan tokoh bangsa dan saya ingin mendengar bagaimana orasi ilmiah beliau di Masjid Salman ini. Kalau dari saya sendiri kebetulan ya, untuk setelah sekian lama gitu, ada salah satu tokoh besar Indonesia kembali ke sini, dan saya merasa bangga dan ingin berkecimpung ya untuk turut hadir menyaksikan bagaimana beliau memberikan membagikan wawasannya atas Indonesia, atas bangsa, dan untuk pembelajaran bagi kami ke depannya. Ya ramai banget, nggak expect sih sebenarnya, karena biasanya ya masjid ini memang ramai, tapi nggak sampai ke keluar-keluar gitu. Jadi cukup ramai lah, banyak yang datang khusus untuk ngelihat Pak Anies gitu. Allah sebenarnya kalau saya sih expect ya, karena kemarin sempat lihat di UGM sampai berdesak-desakan, dan saya yakin bahwa di ITB juga pasti akan lebih berdesak-desakan. Dan terbukti tadi asar, setelah pada asar saya tuh sholat di Selasar, udah sampai Selasar gitu. Dan sekarang juga ketika Pak Anies datang melebihi ekspektasi juga sih. Kalau dari saya, yang tadi yang menarik itu adalah kalau Indonesia itu kekurangan, Indonesia itu orang-orangnya pintar, tetapi kita kekurangan orang yang amanah. Jadi dari itu kita dicetak mungkin ya untuk menjadi generasi yang senantiasa berusaha untuk mengemban amanahnya. Jadi Pak Anies kesini tadi membawa semangat bahwa Indonesia, semangat optimis bahwa Indonesia bakalan tetap menuju Indonesia emas. Harapan untuk Pak Anies sehat selalu dan selalu dilancarkan segala urusannya, karena saya ingat saat saya mengerjakan skripsi dan mendapatkan motivasi dari Pak Anies, yaitu skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Sebenarnya kalau melihat Pak Anies berbicara itu sangat banyak sekali yang didapatkan ya Pak. Tapi satu hal yang menurut saya sangat berkesan, karena ini juga cukup mengena di hati, bahwa tadi Pak Anies bilang untuk masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkuliah atau memiliki pekerjaan luar negeri, itu kan bukan berarti bahwa mereka itu lupa gitu atau meninggalkan negeri ini. Justru mereka membawa negara kita, Indonesia, ke gelanggang internasional, dan itu menunjukkan bahwa Indonesia itu mampu bersaing di negara lain. Itu bukan mindset saya bahwa selama ini mungkin kita bilang kontribusi itu hanya untuk dalam negeri ya, hanya untuk ya masyarakat Indonesia saja, tapi ternyata ketika kita mampu berdaya di negara orang, itu menjadi sebuah aset untuk negara kita. Paling pesan terakhirnya bahwa kita harus merawat nalar berpikir kritis kita agar Indonesia akan terus maju ke depannya. Karena kita jangan mau dikekang oleh banyaknya distraksi maupun orang-orang yang melemahkan Indonesia. Kita harus lebih kuat lagi, dan juga tadi kita harus merawat optimisme di dalam negara kita. Kalau aku sendiri sebenarnya lebih kenanya tuh lebih yang tentang teknologi. Jadi teknologi di sekarang tuh
kita teknologi itu maju, tapi kadangkala kita tuh salah mengartikan bahwa teknologi maju tuh bukan untuk terjadinya ketimpangan masyarakat, tapi justru untuk menyetarakan masyarakat. Karena sayang sekali gitu, dengan teknologi yang udah maju sekarang malah membuat adanya ketimpangan masyarakat kaya dan miskin, yang justru seharusnya teknologi ini tuh bisa menjangkau masyarakat miskin dan juga bisa menyeratakan sesuai ke ekonomi masyarakat, kurang lebih seperti itu. Buat saya pribadi yang paling berkesan adalah setiap orang harus memiliki sifat integritas, baik ketika kita masuk ke dalam sistem ataupun kita di luar sistem, kita harus berusaha atau menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Integritas itu sangat penting, namun di sini kita tetap perlu namanya memiliki daya berpikir kritis, bukan cuman kemampuan untuk berpikir kritis, tapi daya. Jadi kesempatan itu ada dimanapun dan kapanpun, tapi kita selalu harus bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik ke depannya, supaya satu yang diharapkan adalah Indonesia bisa lebih baik lagi seperti yang dikatakan Pak Anies, menuju Indonesia Emas 2045 tentunya. Ingat zaman mahasiswa dulu, jadi sangat senang gitu lihat spirit dari anak-anak muda yang punya tingkat kritis dalam berpikirnya, dan sosok Pak Anies sendiri cocok untuk dijadikan contoh bagi anak muda hari ini.